Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bagaimana cara mengendalikan pikiran dalam sholat? Sebab kita tahu aktivitas manusia itu faktor utamanya adalah pikiran. Nek pikirannya orang fokus, maka kegiatannya jadi nggak maksimal. Sehingga yang terjadi justru malah rusak. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang kalau mabuk nggak boleh sholat. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wong-wong mukmin, janganlah kamu mendekati salat wa antum sukara, dalam kondisi kamu mendem, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu menyadari, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Maka seperti ini berbahaya, sehingga kadang dia ngomong salah tapi dia nggak sadar. Akhirnya para sahabat sejak turun ayat ini, kalau mau minum khamr itu pilih waktu. Mereka minum di kondisi yang tidak nabrak sholat. Kapan itu? Bar isya. Jadi bar isya, selesai sholat isya, minum khamr, mendem, subuh sadar ning masjid. Karena dia sudah sadar. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan firman-Nya di surat Al-Maidah, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khamr, judi, ansab, azlam, semuanya adalah najis perbuatan setan, jauhi. La'allakum tuflihun, agar kalian bahagia. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, intahaina rabbana, leren ya Allah, aku leren, saya berhenti sampai di sini, sehingga tidak lagi minum khamr. Namun ada orang di masa sekarang yang dia waras, tidak mendem, tapi nek sholat gak ngerti apa yang dia ucapkan. Kalau Allah melarang orang yang mendem ketika sholat dalam kondisi mendem dilarang karena hatta ta'lamu ma taqulun, sampai awakmu menyadari apa yang kau baca. Sekarang rasa nunggu mendem ya wis rasa sadar. Sehingga ketika sholat mau copo itu sampai lali. Contohnya, ada yang tadi ikut sholat jamaah subuh, ikut, baik. Rakaat pertama imam baca apa? Ojo meneh ditakoni saiki Pak, bar salam wis lali. Kadang selesai salam, terus kita ditanya, tadi imam baca apa? Mbah mau surat apa ya? Padahal barusan sholatnya selesai. Karena pada waktu kita sedang sholat, pikiran ini mbah neng di gitu kan. Sehingga karena pikirannya nggak fokus dengan apa yang sedang dia alami, maka bagaimana dia bisa menerima dengan maksimal apa yang dia dengar. Oleh karena itu yang penting di sini adalah bagaimana kita bisa mengendalikan pikiran ketika sholat. Apa yang harus dipikirkan ketika sholat? Jadi begini ya, sholat itu kan isinya apa? Isi sholat ini apa? Gerakan dan bacaan. Isi sholat cuma dua ini ya. Sehingga saat kita melakukan sholat, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini apa? Gerakan atau bacaan? Bacaan, Allahu Akbar. Terus kita bergerak, tangan kita ini bergerak, angkat tangan, lalu sedekap. Saat kita berdiri, kita mempertahankan sedekap, ojo sampai ucul. Terus kita membaca surat Al-Fatihah, ada bacaan di situ. Saat kita rukuk, kita bergerak rukuk. Lalu kita melakukan posisi rukuk dengan sempurna dan kita membaca doa rukuk. Seperti itu sampai salam. Sehingga isi sholat dua ini, gerakan dan bacaan. Lalu apa yang harus dipikirkan oleh orang ketika sholat? Yang harus dipikirkan ya apa yang dia lakukan ketika sholat. Sampean ngelakoni opo, fokus dengan apa yang Anda kerjakan, itulah khusyuk dalam sholat. Berarti kira-kira gimana Pak? Kalau bergerak, pikirkan gerakannya. Kalau membaca, pikirkan bacaannya. Ngerti nggih? Itulah khusyuk dalam sholat. Makanya sholat itu ada gerakan detail yang seharusnya ditiru. Pripun carane Pak agar kita bisa mikir gerakan? Jenengan kudu ngerti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masing-masing gerakan. Contohnya, piye carane takbiratul ihram? Niku wonten sunnah mboten? Wonten. Ada panduannya enggak? Ada. Nek wong sing ora ngerti, ya sak-sake. Sak-sake gimana Pak? Gerakannya lebih kepada gerakan otomatis. Sing bener niku pripun to Pak? Nah, di buku tafsir salat ada rincian itu, bagaimana cara melakukan gerakan-gerakan yang benar. Yang pertama, tangan dibuka sempurna, tidak ditekuk ya, dibuka sempurna. Ngeten, nggih? Tidak direnggangkan dan tidak terlalu dirapatkan, tapi biasa saja. Lalu diangkat setinggi pundak atau setinggi telinga. Boleh milih salah satu, tapi jangan digabung. Sehingga boleh setinggi pundak, boleh setinggi telinga.
Seperti itu bagaimana sahabat menceritakan gerakan Nabi SAW ketika angkat tangan pada waktu takbiratul ihram. Meskipun ini amal sunnah, Anda kerjakan sempurna. Ikuti sesuai petunjuk Nabi SAW. Itulah mikir. Saat sedekap, mikir lagi gimana cara sedekap. Jenengan nek sedekap pripun? Ada yang seperti ini, nyun sewu nggih, ada yang sedekapnya kayak gini. Loh, nanti perso ngaten niku? Enggak ada. Banyak itu. Jadi dia ketika sedekap niku tangannya diputer. Nggih. Niki sing ngajari sinten, Pak? Duka kula nggih mboten paham niku. Tapi ngeten niki teng Jawa Timur kathah, nggih. Teng daerah Semarang Ngetan kok nggih kathah. Sehingga orang ketika sedekap ada yang pakai muter. Ya, jadi dia muter. Nah, itu ketika dilaksanakan, aku kecilik kaya ngono iki, guruku ngajari kaya ngono. Lah sampean ini ada dalilnya enggak kayak gini? Duka mboten enten, nek mboten enten nggih ampun dilakoni. Karena sholat itu ibadah yang sudah ada panduannya. Ikuti panduan yang ada, jangan membuat kreasi. Terus di mana posisi kedua tangan itu ketika sedekap? Ada sebagian yang ditaruh di leher. Ini apa itu? Bukan. Ini namanya nahar. Sodr itu di bawahnya. Bawahnya sodr namanya button. Perut. Sehingga ada orang yang meletakkan kedua tangannya itu di leher. Loh kok iso Pak? Kaya ngono iku. Duka niku. Padahal ya meskipun dengan menghormati ada pendapat yang mengatakan bahwa sedekap itu diletakkan di leher, tapi ini pendapat yang tidak benar. Yang benar boleh di bawahnya, boleh di dada, boleh di perut. Sehingga tangan boleh diletakkan di shoulder dan di button. Seperti itu butuh mikir. Nah jenengan mikir piye carane melakukan gerakan sing bener, itu bagian dari khusyuk dalam gerakan. Dan ini baru diketahui orang ketika dia ngapain? Membaca. Kalau dia nggak belajar, salate ket wiwit TK sampai tua podo. Kan dhisik aku diajari kaya ngene, ra ono perubahan. Sehingga salatnya salah ya tetap salah, keliru tetap keliru, karena dia tidak pernah update ilmu. Update ilmu niku napa ya tambah sinau nggih. Oleh karena itu kita diajarkan, kalau kita beribadah kepada Allah, sadari bahwa ibadah itu ada panduannya, tidak boleh asal-asalan. Sehingga kerjakan itu sesuai dengan panduan, jangan dibuat yang penting ngelakoni, tapi ada aturannya. Ada banyak ya orang yang memikirkan gerakan-gerakan dalam sholat atau gerakan-gerakan dalam kegiatan sehari-hari, padahal itu nggak ada pahalanya. Karena ini bagian dari kedisiplinan. Ojo, yang penting rukuk ya rukuk, tapi rukuknya salah. Misalnya terlalu dongak, ngeten nggih? Sehingga belum lurus punggungnya, padahal ya masih bisa lurus. Tapi karena wonge keset, males, jadi ketika rukuk seperti ini. Saya mau tanya, wanita itu kalau sujud tangan dirapatkan atau direnggangkan? Rapat. Saya mau tanya, dalilnya napa niku? Ngertine kaya ngono Pak, kan dhisik ya kaya ngono sampai. Lah, sampean ngerti kaya ngono itu sumbernya dari mana? Dari guru. Waktu guru ngajari ada nggak menyebutkan dasarnya seperti ini? Nah, kalau ada silahkan dilakukan. Kalau nggak ada, golei, cari mana sih dalilnya. Memang ulama berbeda pendapat nih tentang apakah wanita kalau sujud itu tangannya dirapatkan ataukah direnggangkan. Meskipun dalam hal ini tidak ada dalil yang tegas berkaitan dengan, tidak dijumpai dalil yang tegas berkaitan dengan wanita kalau sholat dirapatkan untuk tangannya. Sementara kita punya panduan umum, shallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka Nabi SAW ketika salat kita diajarkan tirulah nabimu SAW. Nah terus Nabi nek salat pripun? Nah seperti itulah yang kita pelajari. Bagaimana tata cara salat Nabi SAW. Kesimpulannya berkaitan dengan bagaimana cara memikirkan salat untuk gerakan adalah mikir bagaimana cara bergerak yang benar ketika salat. Ini semuanya baru bisa diketahui oleh seorang muslim kalau dia mau belajar. Nek ra gelem sinau mong waton ngikuti yang dulu, meskipun bisa jadi ya yang diajarkan itu mungkin tidak menyebutkan dalilnya, maka biasanya tidak lebih kuat pengaruhnya karena tidak punya landasan. Tapi nek jenengan duwe landasan,
Aku koyo ngene dalile iki, aku koyo ngene dalile iki. Ini akan lebih khusyuk ketika salat. Silahkan nanti dibuktikan. Kula cerita nggih. Pada waktu saya masih mahasiswa semester 1, dulu sebagaimana yang lain, mahasiswa yang lain jauh dari agama, bukan tipe orang yang sregep ngibadah. Cuman belum bisa maca Arab nggih dereng ngerti, salat sing bener nggih dereng ngerti, jauh dari aktivitas agama. Hingga suatu ketika ada teman saya di rak bukunya niku wonten buku, ada sebuah buku membahas masalah salat. Pas lagi nganggur, kira-kira jam 10 malam. Saya pinjam buku itu, kemudian tak waca. Saya tidak baca mukadimahnya tapi langsung baca bagian isi tentang gerakan-gerakan salat. Ketika saya baca, setiap kali menyebutkan dianjurkan melakukan gerakan seperti ini, dalilnya ini. Dianjurkan baca seperti ini, dalilnya ini. Dianjurkan melakukan ini, dalilnya ini. Semua disebutkan oleh penulisnya. Akhirnya membuat saya semakin tertarik. Masya Allah, baru kali ini saya menjumpai ada penjelasan sholat dengan detail sekaligus dalilnya. Sebab tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap melebihi Nabi Muhammad SAW. Para sahabat nalikane cerita tentang Nabi Muhammad itu sampai yang kecil-kecil diceritakan. Ono kejadian ini sampai gerakan jari ini kalau diceritakan. Kapan beliau bergerak, bagaimana gerakan mata, kata Ibnu Umar, Nabi SAW ketika tasyahud, beliau berisyarat dengan jarinya, warama bibasorihi ilaiha, dan beliau mengarahkan arah pandangan matanya ke arah jari. Setelah saya membaca buku tadi, saya jadi pengen moco sampai selesai. Kurang lebih mungkin ya sekitar 3 atau 4 hari saya baca buku itu habis. Pengaruhnya pripun? Saya jadi ketika sholat itu eling buku ini kok. Oh, carane takbiratul ihram sing bener kaya ngene. Carane sedekap sing bener kaya ngene. Carane rukuk sing bener kaya ngene. Eling buku tadi, ingat selalu. Sehingga ketika melakukan gerakan sambil membayangkan ini ada dalilnya, ini ada dalilnya. Terus seperti itu sampai selesai. Walhamdulillah. Itulah pengaruhnya orang kalau belajar bagaimana cara ibadah yang benar. Ada semangat untuk melakukannya sesuai petunjuk yang berlaku. Isi salat yang nomor 2, bacaan. Isi salat yang kedua adalah bacaan. Maka yang kedua mikir bacaan. Mikir bacaan niku mikir napa Pak? Yang pertama mikir bacaan sing bener. Apa yang dibaca ketika sholat sing bener? Nah itu ada panduannya. Ketika takbiratul ihram, terus maca doa iftitah. Nabi SAW ngasih beberapa pilihan doa iftitah. Doa iftitah versi 1, doa iftitah versi 2, doa iftitah redaksi yang ketiga. Ada banyak redaksi. Nyun sewu. Kadang ada sebagian orang yang tanya seperti ini tapi tujuannya ngetes. Sampeyan nek tahiyat niku maca napa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Berarti awakmu NU. Takon meneh, kalau jenengan apa? At-tahiyyatul mubarakatus at-tahiyyatu lillah wassalawatu wat thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Oh ini awakmu Muhammadiyah. Leres wonten ngaten niku. Itu karena orang hanya hafal salah satu. Dan di kurikulum pendidikan dari SD sampai SMA yang dipelajari ini. Guru saya ngajari ya, doa iftitah. Kowe nek maca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Ini jadi kurikulumnya sekolah Muhammadiyah. Doa iftitahnya kayak gini. Nek sing NU, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajhatu dan seterusnya. Padahal semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemudian orang itu sholat tapi dia tidak pernah mikir bacaan, biasanya otomatis begitu sujud Allahu Akbar subhanallah 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 Allahu Akbar rabbighfirli rabbighfirli warhamni wajburni Allahu Akbar, karena otomatis. Sebab apa enggak mikir. Tapi nek jenengan menghafal lebih dari 2, 3 begitu mapan Allahu Akbar takbiratul ihram. Ini milih yang mana ya? Mau milih doa iftitah yang mana? Itu bagian dari khusyuk. Karena Anda punya beberapa hafalan. Mikir itu khusyuk. Karena kita mikir apa yang mau kita baca. Selanjutnya mikir apa lagi Kak? Mikir apa yang harus
renungkan dari bacaan itu. Sehingga jenengan ketika mengucapkan Allahu Akbar, artinya Allahu Akbar min kulli syai'. Allah Maha besar dari segala sesuatu. Kabeh tak tinggal, perlu madhep mantep marang Gusti Allah. Dialah zat yang maha besar, semuanya tidak ada yang lebih besar daripada Dia. Maka urusan yang lain tak tinggal. Itu pertama pembukaan sholat. Demikianlah seorang mukmin. Sehingga seorang mukmin pada waktu dia takbiratul ihram, dia putus seluruh urusan duniawi. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, liane tak tinggal. Wis. Demikianlah makna, perenungan makna dari bacaan. Nanti berpindah lagi ke bacaan iftitah. Iftitah itu isinya pujian-pujian untuk Allah dan doa. Itu direnungkan maknanya. Nanti pada saat dia mengucapkan Al-Fatihah, direnungkan maknanya, ada tadabbur Al-Fatihah. Terus seperti itu sehingga mukmin ketika sholat sibuk memikirkan apa yang sedang dia baca ketika sholat. Maka kata Nabi SAW, inna fis sholati la syughlan, sesungguhnya dalam sholat itu penuh dengan kesibukan. Terus memikirkan bacaan, kuncinya kan berarti kudu ngerti, leres. Berarti jenengan kudu paham sing diwaca iki maknane nopo, artine nopo, renungane apa. Itu kuncinya paham bahasa Arab. Berarti nek ngono kesuwen Pak kudu sinau bahasa Arab dhisik. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir, ada nggak sih buku yang secara khusus membahas tafsir dari bacaan-bacaan sholat itu. Kemudian saya memberanikan diri, tak goleki kok ya ora ono. Akhirnya saya nulis buku tafsir sholat. Jadi itu isinya menjelaskan bacaan, menjelaskan gerakan, bagaimana cara melakukan gerakan yang benar, udah. Terus renungan apa yang harus kita pikirkan ketika bergerak. Yang kedua menjelaskan makna bacaan. Satu demi satu itu kita ketahui, sehingga insya Allah nanti kualitas sholatnya lebih baik dengan merenungkan setiap bacaan. Ibadah niku boten saged dilakoni hamba nek boten ditolong kali sinten? Allah. Maka hamba mustahil bisa melaksanakan ibadah jika Allah tidak menolongnya. Renungan seperti itu dihadirkan ketika maca Fatihah. Ini kalau orang serius bisa nangis. Kalau serius, itulah kunci ketika dia membaca apa? Tafsir dari masing-masing ayat tadi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nggih.